Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Sawawiyah beserta rekan-rekan saya, Salma Nabila, Saufian Nina, dan Rahel Amanda. Kami dari kelas akuntansi B, kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai pemeriksaan pajak pada lembaga keuangan. Saya Lima Sawawiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi itu sendiri. Menurut Harahap, akuntansi ini adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Nah, tujuan dari akuntansi itu sendiri yang pertama adalah menyajikan informasi keuangan yang akurat, membantu pengambilan keputusan, memantau kinerja bisnis, memberikan pertanggungjawaban, serta memastikan kepatuhan hukum. Nah, untuk fungsi akuntansi itu sendiri, yang pertama adalah pencatatan dan pengolahan data. Nah, akuntansi ini mencatat semua transaksi keuangan secara sistematis dan mengklasifikasikannya ke dalam kelompok yang sesuai. Selanjutnya, ada pelaporan keuangan, yaitu akuntansi ini meringkas data yang telah dicatat menjadi laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya, ada pengambilan keputusan. Nah, di pengambilan keputusan ini, akuntansi itu menyediakan informasi keuangan yang akurat untuk membantu manajemen dan pihak lain untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, ada pengendalian dan perlindungan aset. Nah, akuntansi ini membantu menjaga aset perusahaan dengan cara melacak dan menghitung penyusutan, serta mencegah penyalahgunaan atau penipuan. Selanjutnya adalah keputusan hukum dan pajak. Akuntansi di sini memastikan laporan keuangan sesuai dengan aturan hukum dan penyediaan data untuk perhitungan pajak perusahaan. Selanjutnya, ada perencanaan dan penganggaran. Nah, akuntansi ini membantu perusahaan dalam membuat perencanaan keuangan dan menyusun anggaran tahunan berdasarkan data historis dan proyeksi pendapatan. Dan yang terakhir adalah analisis keuangan. Akuntansi ini melakukan analisis reguler untuk mengevaluasi kinerja bisnis dan mengidentifikasi area apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya adalah perpajakan itu sendiri. Nah, pajak ini merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan pajak itu menurut Mardiasmo, tujuan perpajakan adalah menghimpun penerimaan negara, mengatur perekonomian, menjaga stabilitas, dan pemerataan kesejahteraan. Nah, untuk fungsinya sendiri, fungsi pajak itu yang pertama ada fungsi budgeter atau penerimaan negara. Nah, pajak ini kan perannya itu sebagai sumber utama pendapatan negara. Nah, di fungsi budgeter ini, pajak ini menekankan pajak sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan anggaran negara, di mana penerimaan pajak ini harus mencukupi kebutuhan belanja pemerintah. Lalu yang kedua ada fungsi regulasi atau mengatur ekonomi. Nah, pajak ini digunakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Nah, di fungsi ini itu bersifat intervensi pemerintah dalam pasar. Selanjutnya, ada fungsi stabilitas atau mengendalikan inflasi dan konsumsi. Nah, pajak ini membantu menstabilkan ekonomi dengan mengatur inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan melalui kebijakan fiskal seperti menaikkan pajak saat ekonomi overheating atau menurunkannya saat resesi. Selanjutnya adalah fungsi pemerataan atau redistribusi pendapatan. Nah, pajak ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui mekanisme pengumpulan dari kelompok berpendapatan tinggi dan pendistribusian kembali ke kelompok dengan pendapatan yang rendah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada pemeriksaan pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah bukti guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Nah, adapun tujuan juga menurut regulasi DJP, yang pertama ada menguji kepatuhan wajib pajak, yang kedua menentukan kebenaran perhitungan pajak terutang, yang ketiga mengumpulkan data untuk pengawasan, dan yang keempat ada menegakkan hukum perpajakan. Selanjutnya ada fungsi. Nah, fungsinya itu untuk mengawasi wajib pajak, menegakkan peraturan, mengevaluasi kepatuhan, dan memberikan pembinaan. Selanjutnya ada jenis pemeriksaan pajak. Menurut DJP ada dua. Yang pertama itu pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Yang kedua ada pemeriksaan kantor. Nah, pemeriksaan kantor ini dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, ada pemeriksaan untuk restitusi dan pemeriksaan tujuan lain. Kasus yang kami ambil yaitu kasus keberatan pajak pada PT Bank Sentral Asia Terbuka atau disebut BCA pada tahun pajak 1999. Sengketa pajak ini bermula dari koreksi pajak BCA tahun 1999 yang terjadi setelah Bank BCA mengalami kerugian fiskal sebesar 29,2 triliun pada tahun 1998. Kerugian tersebut seharusnya dapat dikompensasikan dengan penghasilan atau disebut tax loss carry forward hingga pada tahun 2003 atau sekitar 5 tahun. Pada tahun 1999, BCA mulai mendapatkan laba fiskal sebesar 174 miliar. Namun, berdasarkan pemeriksaan pajak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak atau disebut DJP mengoreksi laba fiskal BCA tahun 1999 menjadi 6,78 triliun. Selisih ini berkaitan dengan transaksi pengalihan aset termasuk jaminan sebesar 5,77 triliun yang dilakukan melalui mekanisme jual beli dengan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau disebut BPPN. Pada tanggal 17 Juli tahun 2003, BCA mengajukan surat keberatan pajak. BCA berpendapat bahwa transaksi tersebut adalah jual beli piutang sesuai perjanjian dan instruksi pemerintah dalam rangka penyihatan bank. DJP menganggap transaksi tersebut sebagai penghapus piutang, macet atau non-performing loan. Jika dianggap penghapusan, maka BCA harus membayar pajak sekitar 375 miliar. Setelah kajian selama 1 tahun, Direktorat PPH menyimpulkan bahwa permohonan keberatan BCA harus ditolak. Baik, selanjutnya ada penyelesaian kasus keberatan PT Bank Sentral Asia Tbk untuk tahun pajak 1999. Pada tanggal 13 Maret 2004, Direktorat PPH mengeluarkan surat risalah keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak Hadi Purnomo yang berisikan hasil telaah dan kesimpulan untuk menolak permohonan keberatan BCA yang diajukan pada 17 Juli 2003. BCA kemudian diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan di tahun 1999 sebesar 5,77 triliun yang paling lambat dibayarkan pada tanggal 18 Juli tahun 2004. Namun, pada tanggal 18 Juli tahun 2004 atau 1 hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final terkait permohonan BCA, Hadi Purnomo mengirimkan nota dinas kepada Direktur PPH yang berisi perintah agar mengubah hasil kesimpulan dari yang semula ditolak diubah menjadi menerima seluruh keberatan BCA. Berdasarkan nota dinas tersebut, Hadi Purnomo kemudian menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak nihil atau SKPN BCA, yang dimana isinya untuk memutuskan menerima permohonan wajib pajak. Keputusan ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar 375 miliar. Di mana pada tanggal 21 April 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka korupsi atas dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2002 sampai dengan 2004. KPK menduga Hadi Purnomo telah melanggar prosedur dan mengabaikan kesimpulan yang telah dibuat oleh Direktur PPH, meskipun bank-bank lain yang mengajukan keberatan serupa telah ditolak. Selama proses peradilan berjalan, lembaga peradilan administratif, termasuk pengadilan yang berkaitan dengan pajak, serta pengadilan negeri
turut meninjau aspek legalitas dari keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Dalam perkembangan akhirnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MA telah memerintahkan pembatalan audit dan pemeriksaan pajak terhadap PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA karena dianggap terdapat kesalahan dalam penetapan hukum pada penetapan pajak awalnya. Selanjutnya, yang terakhir ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pemeriksaan pajak penting untuk memastikan kepatuhan, namun pada lembaga keuangan sering muncul perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak karena kompleksitas transaksi. Pada kasus sengketa pajak BCA tahun 1999 menunjukkan perbedaan interpretasi atas pengalihan aset dan piutang yang memicu koreksi besar dan proses hukum yang panjang. Putusan Mahkamah Agung akhirnya menyatakan adanya kesalahan penerapan hukum oleh fiskus, menegaskan bahwa dokumentasi harus lengkap, argumentasi yang kuat, serta pemahaman mendalam atas ketentuan perpajakan sangat penting dalam menyelesaikan sengketa. Selanjutnya ada saran. Nah, lembaga keuangan perlu memperkuat administrasi perpajakan dan memastikan dokumentasi transaksi terutama pengalihan aset dan piutang lengkap dan sesuai ketentuan. Pemeriksa pajak harus lebih cermat dan memahami karakteristik industri perbankan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi. Wajib pajak disarankan melakukan review rutin serta konsultasi profesional. Pemerintah juga perlu membuat regulasi yang lebih jelas untuk meminimalkan ketidakpastian dan sengketa pajak di masa depan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.